bacakan lagi tentang teorinya. Cuma kasih lihat saja contoh-contoh preparat yang dulu pernah kalian lihat pada saat biomedik. Sudah kelihatan? Tapi dok, sudah kelihatan dok. Jadi ya. Oke, untuk review praktikum itu ada beberapa preparat yang kita lihat, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra pars prostatica, ditestis, dan juga ductus epididymis. Itu kita bisa lihat ada tubulus seminiferus, ductus epididymis, ductus efferent, ductus deferens, kelenjar vesikulosa, dan kelenjar prostat, serta penis. Nah, kalau untuk REN, ini ada beberapa struktur yang bisa saja ditunjuk, yaitu mulai dari kapsula Bowman, korpus renalis ya, yang terbagi menjadi kapsula Bowman, glomerulus, kemudian tubulus proximal dan distal, medullary rays, kemudian kutub vaskular, kutub urinaria, sel-sel makula densa ataupun dan juga sel junxa glomularis. Nah, kalau untuk medulla renalis itu bisa kalian lihat ductus colligentes, ansa-Henle dengan kapiler-kapiler. Nah, untuk ginjal dulu, cortex renalis. Sudah tahu ya, sudah lihat tadi bahwa cortex renalis ini terdiri dari glomerulus, tubulus renalis, kemudian di luar itu ada kapsula renalis. Kemudian ada medullary rays di sini. Ini adalah bagian daripada medulla renalis. Kemudian ini kalau kita geser ke bawah preparatnya itu akan kelihatan medulla renalis. Digeser lagi, ini yang kelihatan betul nanti pada pembesaran yang lebih besar itu akan kelihatan struktur-struktur yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama cortex renalis sama dengan tadi ya. Saya rasa sudah berulang kali kapsula renalis, kemudian corpus carenalis, kemudian glomerulus, kemudian diantaranya tubulus renalis. Nah, kita bisa lihat yang ini adalah corpus carenalis atau biasa dikenal sebagai corpus Malpighi. Kemudian yang ditunjuk sekarang bagian terluarnya itu adalah corpus carenalis pada lamina parietalis kapsula Bowman. Kemudian bagian dalamnya itu adalah glomerulus. Oke. Kemudian ini adalah ruang urin atau urinary space. Oke, kemudian ini adalah kutub vaskular berhubungan dengan arterial afferent atau vasa afferent. Kemudian ini adalah kutub urinari atau kutub tubularis. Nah, kalau untuk tubulus renalis yang kelihatan di sini, yang saya tunjuk di sini adalah tubulus proximal, di mana pada tubulus proximal itu kelihatan di bagian lumennya itu lebih kotor ya, lebih tidak jernih maksudnya dibandingkan dengan tubulus distalis, dia lebih jernih. Dan juga biasanya tubulus distalis itu tampak lebih kecil lumennya dibandingkan dengan tubulus proximal. Begitu juga kalau untuk apalagi inti selnya nanti kelihatan. Inti selnya pada tubulus distalis itu lebih banyak kelihatan dibandingkan dengan tubulus proximalis. Ini adalah tubulus distalis. Nah, ini yang ditunjuk sekarang adalah tubulus proximal, sedangkan yang saya tunjuk sekarang adalah tubulus distalis. Jadi saya harap kalian sudah bisa membedakan yang mana yang tubulus proximal dan tubulus distalis. Kemudian berikutnya ini adalah medullary rays, ada yang dalam potongan memanjang dan ada yang dalam potongan melintang ya. Ingat sekali lagi untuk medullary rays itu adalah bagian daripada medulla renalis yang menonjol ke arah cortex renalis. Kalau dari preparat itu akan kelihatan seperti ini. Kemudian bagian dari aparatus juxtaglomeralis, kalian sudah tahu secara teori ya, ada tiga struktur yang berperan pada aparatus juxtaglomeralis ini, yaitu sel makula densa, kemudian sel mesangial extraglomerulus, kemudian ini vas afferent, diantaranya ini sekitarnya ini adalah ada modifikasi tunika
media dari arterioaferen yang dikenal sebagai sel Junsta glomerularis. Sekali lagi saya ulangi, ini makula densa, kemudian ini adalah sel mesangial extraglomerulus, kemudian ini adalah vas aferen. Kemudian kita bisa lihat juga bentuk dari aparatus Junsta glomerularis yang lain. Di sini bisa dilihat adanya sel makula densa, ya. Kalian bisa lihat ini bagian dari tubulus distalis, bisa kelihatan betul-betul bahwa inti selnya besar-besar. Kemudian ini adalah sel lacis atau sel mesangial extraglomerulus. Kemudian ini adalah sel Junsta glomerularis. Oke. Kemudian ini adalah medula renalis. Ya, untuk medula renalis itu ada 3 struktur yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah Ansa Henle atau loop of Henle. Kalian bisa lihat dia terdiri dari epitels lapis gepeng, tetapi lumennya biasanya lebih besar dibandingkan dengan kapiler. Ya, yang ditunjuk sekarang ini adalah loop of Henle atau Ansa Henle. Kemudian berikutnya yang terdiri dari epitels lapis cuboid ini adalah ductus colligentes. Sudah jelas kelihatannya perbedaannya. Kemudian terakhir ini yang di bagian dalam ini adalah kapiler-kapiler yang saya tunjuk saat ini. Oke, itu ren. Sekarang kita lanjut ke ureter. Nah, kalau ureter itu terdiri dari 3 tunika mucosa, muscularis, sama adventitia. Ya, untuk ureter bagian proksimal. Kenapa dikatakan ureter bagian proksimal? Karena pada tunika muscularis itu hanya terdiri dari 2 lapis sel, ya, lapisan di bagian dalam longitudinal dan lapisan sirkular bagian luar. Jadi bisa saja ditanyakan perbedaan dari ureter proksimal dengan ureter distalis. Ingat, untuk distalis sepertiga bagian bawah itu terdiri dari 3 lapis otot polos. Epitelnya sama. Ini adalah bagian dari mukosa, terdiri dari epitel transisional dan lamina propria. Kemudian yang ditunjuk adalah tunika muscularis, terdiri dari 2 lapis otot polos. Jadi tidak ada otot skelet di sini. Ya, ini bagian terluarnya terdiri dari jaringan fibroelastis, yaitu tunika adventitia. Tidak ada sel-sel mesotel di sini, jadi tidak bisa dikatakan sebagai tunika serosa. Nah, ini adalah preparat yang kita punya, sama juga seperti tadi, ada mukosa, muscularis, kemudian adventitia. Biasanya juga di adventitia ditemukan jaringan lemak, ya. Oke, kemudian ini juga ureter sebenarnya, tapi diperbesar. Tetap kelihatan berbeda dengan vesika urinaria. Jangan khawatir, karena di bagian superficial ini tidak melocytus atau sel-sel payung tidak terlalu berkembang dengan baik. Ya, ini adalah mukosanya, terdiri dari epitel transisional, hanya 5 lapis. Ya, kemudian lamina propria. Kemudian ini adalah tunika muscularis. Tunika muscularis ureter di sini kita tidak terlalu jelas kelihatan ini lapisan-lapisannya. Jadi tidak bisa ditentukan dia ureter bagian proksimal ataukah ureter bagian distalis. Bagian terluar adalah adventitia, karena sudah kelihatan ini ada arteri kecil. Kemudian kita lanjut ke organ ketiga, yaitu vesika urinaria. Kalian sudah tahu toh, tunika mucosa, muscularis, dan tunika serosa, di mana pada vesika urinaria itu terdiri dari ini mukosanya terbagi menjadi ini muscularis dengan serosa. Di sini dilapisi oleh sel-sel mesotel atau dilapisi oleh peritoneum. Jadi terlihat perbedaannya antara bagian terluar dari ureter dengan bagian terluar dari vesika urinaria. Nah, kalau diperbesar lagi akan kelihatan vesika urinaria seperti ini. Ada mukosa, ini batasan antara epitel transisional dengan lamina propria. Kemudian ada tunika muscularis. Nah, perbedaannya juga dengan ureter, bahwa vesika urinaria mukosanya kan terdiri dari 3 lapis otot polos. Tetapi untuk tunika muscularis vesika urinarius ini dia tampak lebih tidak teratur.
Nah, karena dia lebih tidak teratur, maka dia memiliki kemampuan yang lebih besar pada saat terjadi kontraksi supaya bisa mengeluarkan urin ke bagian uretra. Ya, kemudian terakhir adalah serosa. Kalian bisa lihat di pinggirnya ini toh, ini adalah mesotel. Ini ada titik-titik, ini adalah sel-sel mesotel. Ini yang merupakan tanda-tanda dilapisi oleh peritoneum. Jadi dia dikatakan sebagai tunika serosa pada vesika urinaria, bukan tunika adventitia. Memperjelas saja untuk epitel transisional, kemudian lamina propria, ini merupakan mukosa dari vesika urinaria, kemudian muscularis yang terdiri dari otot polos. Nah, bisa kalian lihat, walaupun tadi diperbesar untuk ureter, tapi kalau untuk vesika urinaria diperbesar, itu kelihatan jelas sekali untuk sel-sel payungnya, itu kelihatan jelas pada bagian superficial dari mukosa. Ya, yang keempat, yang terakhir dari sistem urinarius adalah uretra. Ya, kalau uretra pars prostatica di sini dia punya tunika mukosa. Tunika mukosanya bervariasi, apakah dia epitel transisional, bertingkat torak, berlapis torak, kemudian di bawahnya ada lamina propria. Kemudian di bawah dari tunika mukosa ada tunika muscularis. Jadi dia terdiri dari otot polos. Biasanya tunika muscularis dari uretra pars prostatica ini berlanjut dengan otot polos dari kelenjar prostat. Nah, ini dia untuk uretra pars prostatica. Kalian bisa lihat ini adalah mukosanya, terdiri dari epitel transisional atau epitel bertingkat kolumner. Kemudian ini adalah muscularis, di mana pada muscularis itu merupakan lanjutan dari muscularis uretra pars prostatica berlanjut ke kelenjar prostatica, kelenjar prostat ini. Ya, di luarnya ini adalah tunika muscularisnya atau otot-otot polos. Kalau bagian tengah ini dalam adalah lumen uretra. Jadi air urin dan spermatozoa, semen itu melewati ini lumen uretra. Kemudian testis et epididymis. Untuk testis et epididymis ini ada 3 sediaan yang harus kalian tahu, yaitu tubulus seminiferus, ductus epididymis, dan ductus efferentes. Ya, ini adalah tubulus seminiferus testis. Sudah kalian tahu ya apa-apa saja yang terdapat pada tubulus seminiferus testis. Yang jelas ada epitel, yang jelas ada sel-sel spermatogenik yang terbagi menjadi 5, kemudian sel Sertoli di antara sel spermatogenik, kemudian di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel myoid, kemudian ada juga sel Leydig. Nah, ini juga ini sudah kita tahu sebelumnya, sudah dipelajari di teori. Kelihatan. Nah, ini kalau dilihat di atlas ya, ini kalau preparat kita akan kelihatan jelas seperti inilah. Kurang lebih sama seperti ini. Ya, kalian bisa lihat adanya sel Sertoli, kemudian ada spermatosit primer. Ingat, untuk spermatosit primer itu biasa agak jarang terlihat karena dia langsung akan menjadi spermatosit sekunder. Kemudian ini adalah lumennya, diantaranya ada sel-sel interstitial yang biasanya berada dekat dengan pembuluh darah atau kapiler. Kalau yang berada di bagian dalam itu adalah spermatogonia. Kalau berada di bagian ujung-ujung, ini adalah spermatid. Yang jelas yang ini adalah spermatozoa. Oke, sama juga dengan ini ya, tadi ya, ini sel Leydig. Kemudian ini adalah spermatogonia. Kemudian yang ini adalah sel-sel Sertoli. Kemudian yang ini adalah spermatid bagian dalam. Spermatozoa di sini tidak terlalu kelihatan jelas ya. Mungkin ini, tapi ini kan tidak kelihatan dengan jelas. Oke. Ini kita skip saja. Kemudian ductus epididymis. Kalian sudah tahu kalau ductus epididymis itu terdiri dari 2 jenis sel basal dengan sel prinsipal, di mana sel prinsipal ini kalau di buku penuntun itu terdapat disebut sebagai Ersatzzelle. L-nya ini cuma double 2, bukan 3 ya, triple Ersatzzelle. Ini merupakan sel torak bersilia
yaitu silianya adalah stereosilia yang ini. Basal itu tentu yang bulat-bulat di bagian bawah, ini adalah sel prinsipal atau ersatzeles, atau ada penunjukan ke daerah yang ini. Oke, kemudian ini adalah stereosilia. Secara keseluruhan ini adalah ductus epididymis, semua ductus epididymis. Kalau ada gambar ini kemudian ditanyakan, bisa kalian sudah tahu ya strukturnya sama sediaannya. Kemudian ini ductus efferen. Ductus efferen, ini adalah afferentus, afferen. Pakai A ini, afferen. Ini juga afferen kalau diperbesar. Secara teori sudah kalian tahu ini adalah mukosa, kemudian di bawahnya lamina propria, kemudian ini adalah tunica muscularisnya atau terdiri dari otot-otot polos. Ini diantaranya ada jaringan areolar yang mengikat, yang berada di antara ductus afferentusnya. Oke, jadi kalian harus bisa bedakan tubulus seminiferus, ductus epididymis, dan ductus afferen. Nah, sekarang kita lanjut ke ductus deferen. Kalau ductus deferen ini khas karakteristiknya pada muscularis yang tebal sekali. Nah, kelihatan kayak gini, ya. Ini mukosanya, kemudian terdiri dari epitel bertingkat kolumna bersilia, kemudian lamina propria, kemudian muscularis yang tebal terdiri dari 3 lapis, mulai longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Di luarnya ada adventitia. Biasanya di sekeliling ductus deferen ini banyak sekali terdapat pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah sedang, ya. Oke, terakhir, belum terakhir, 2 dari terakhir. Kelenjar vesikulosa dengan kelenjar prostat. Untuk kelenjar vesikulosa itu tampak kelenjarnya berlipat-lipat seperti ini. Kemudian biasanya di bagian stroma itu tidak ada otot polos. Tidak ditemukan adanya otot polos. Ya, tidak seperti stroma pada kelenjar prostat. Ini sama dengan gambar di slide di PowerPoint. Ini kalau diperbesar, diantaranya ini bukan otot polos, tetapi serat-serat kolagen. Ya, ini epitelnya yang menghasilkan kelenjar, sekret. Ini sekretnya. Nah, ini kalau diperbesar, saya tidak usah terlalu detail. Kemudian kelenjar prostat ini, ya, kalian bisa bedakan toh, karena ini stromanya terdiri dari otot polos dan juga serat-serat kolagen. Jadi ini kelenjar epitelial dan ini adalah stroma. Kemudian ini adalah ada batu prostat atau corpora amylacea. Nah, kalau ada gambar ini adalah uretra pars prostatica. Kemudian ini adalah utriculus prostatica, kemudian ini adalah ductus ejaculatorius. Terakhir adalah penis. Penis itu terdiri dari 2 corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum penis. Jadi bagian yang ditunjuk sekarang ini adalah tunica albuginea, jaringan ikat padat yang membungkus penis. Kemudian ada arteri dan vena dorsalis penis. Kemudian ini adalah corpus cavernosum penis. Kemudian ini adalah corpus spongiosum penis atau biasa juga dikenal corpus cavernosum uretra, ya. Kemudian sudah tahu bahwa ini adalah septum pectiniformis dan ini adalah uretra pars spongiosa. Oke, ini corpus cavernosum. Kalau di corpus cavernosum itu kalian bisa lihat ada trabecula, di mana trabecula itu terdiri dari otot polos, serat-serat kolagen, serat elastis, dan saraf. Kemudian kalian bisa lihat sinus cavernosum. Di sini masih tidak terisi oleh darah. Kemudian pada saat terjadi ereksi, ini akan terisi oleh darah berwarna merah. Kemudian ada arteri helicinae. Ini kan tulisannya ya, arteri helicinae. Kemudian diantaranya yang ini adalah septum pectiniformis. Jadi di sini ada corpus cavernosum 1, yang lainnya adalah corpus cavernosum 1 yang bagian kanan. Tapi tidak kelihatan. Nah, kalau ini untuk memperjelas
bahwa septum pectiniformis itu berada di antara corpora cavernosum penis. Oke, kemudian corpus spongiosum penis, di bagian dalamnya ingat sekali lagi adalah uretra pars spongiosa, kemudian tetap ada juga sinus cavernosa. Oke, selesai. Ya, saya agak-agak cepat-cepatan karena kita sekarang cepat-cepatan terhadap jaringan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Dan supaya kita cepat istirahat. Ada yang bertanyakan, Adek? Rasa enggak ada ya. Tapi dok. Oh ya, silakan.